Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya berikan pengantar untuk praktek, saya akan sampaikan beberapa hal. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya cek terakhir di grup WA itu ada beberapa orang yang cukup banyak ya. Banyak itu lebih dari 5 ya. Belum membaca WA sehingga saya meminta saya susuli dengan permintaan pada ketua kelas agar memberitahu kepada yang belum buka WA gitu ya. Karena dalam beberapa kali pertemuan kita lewat Zoom itu banyak yang tidak hadir ya. Jadi meskipun kemudian yang juga lebih penting lagi adalah kalian melaksanakan praktikumnya gitu ya. Tapi ketidakhadiran Anda di Zoom saja sudah menunjukkan bahwa perhatian Anda terhadap perkuliahan ini ya dapat dikatakan cukup rendah. Ya, saya tidak mengerti apa yang menyebabkan Anda merasa dapat mengabaikan perkuliahan ya. Kecuali kalau misalnya memang bagi Anda ini perkuliahan tidak terlalu penting ya, mungkin bisa jadi begitu. Nah, asumsi saya jadi begitu kan. Ketuanya siapa ketua? Muhammad Iqbal. Siapa? Iqbal, Pak. Ini yang ditunjuk jadi ketua siapa? Iqbal, Pak. Muhammad Iqbal. Oh, Muhammad Iqbal. Sudah hadir belum nih? Nah, ini kan berarti ketuanya saja nggak hadir gitu ya. Jadi begini, memang ini masa pandemi dan di semester yang lalu barangkali memang kelihatannya masih banyak yang gagap menghadapi pandemi. Tapi kan itu sudah berlangsung hampir 1 semester. Semester yang lalu itu kan hampir 1 semester gitu ya. Karena sebelum pertengahan semester itu kemudian dunia dinyatakan pandemi sehingga perkuliahan tidak bisa berjalan normal. Tapi ketika ada kondisi yang lain, ya, jadi bahwa perkuliahan harus tetap berjalan dengan kondisi baru, maka kemudian dikenal dengan new normal. Ya. Nah, new normal ini sebenarnya kondisi normal tapi yang baru, dan itu harus tetap ada perkuliahan. Gitu. Hanya saja memang semester yang lalu barangkali persiapan untuk menyelenggarakan kuliah dalam kondisi pandemi itu memang dapat dikatakan tidak ada persiapan. Tetapi di semester ini itu kan kita sudah tahu bahwa kondisi pandemi kelihatannya masih akan panjang. Waktu itu kan begitu di awal semester. Sehingga dipersiapkan kuliah dalam kondisi pandemi. Nah, kuliah dalam kondisi pandemi dengan cara apa? Dengan cara online. Maka kemudian
bahkan pemerintah membagikan kuota gratis ya. Jadi kalau Anda nggak ngambil itu ya tidak mengurus, itu ada kesalahan pada diri Anda sendiri gitu ya. Karena mestinya diurus supaya Anda dapat kuotanya itu ya. Jadi dan itu semua siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, saya sadar bahwa kondisi kalian itu kalau kita gunakan Zoom terlalu panjang, itu akan menyebabkan kuota itu cepat habis. Ya, maka saya biasanya kalau untuk praktikum, maka saya lebih mengandalkan El Nino. Ya, jadi El Nino itu bukan karena pengajarnya malas ya. Saya menggunakan El Nino itu lebih dari 10 tahun. Pada saat kebanyakan dosen belum menggunakan El Nino, saya sudah menggunakan El Nino untuk laporan-laporan laboratorium. Ya, untuk memberikan job sheet di laboratorium. Jadi Anda boleh buktikan dengan menanyakan alumni yang lulus 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi apakah saya sudah gunakan El Nino itu, bahkan lebih lama dari itu. Ya, saya menggunakan. Kenapa saya gunakan El Nino ini yang tidak ikut Zoom dan yang sering tidak mengumpulkan laporan itu harus tahu betul konsekuensinya. Ya. Jadi saya gunakan El Nino karena dengan El Nino itu pertama itu e-learning resmi dari Polines. Ya. Jadi yang diakui Polines itu grup WA misalnya, atau Google Meet, Zoom, terus beberapa yang lain itu tidak diakui oleh Politeknik karena resminya Politeknik menggunakan El Nino sebagai e-learningnya. Dan saya gunakan ini cukup lama, jadi bukan karena pandemi ya. Jadi saya gunakan El Nino itu bukan karena pandemi. Nah, kalian sebagai generasi milenial mestinya tahu apa yang disebut dengan jejak digital. Kenapa saya gunakan El Nino? Itu karena dari dulu saya sadar betul bahwa dokumentasi dengan El Nino itu menyebabkan lebih mudah diverifikasi. Ya. Jejak digitalnya itu jelas, kalian mestinya tahu namanya jejak digital. Jadi kalian coba saja ini perhatikan menu layar saya yang di El Nino itu seperti ini. Ya. Jadi ini mungkin hampir sama, tetapi ini begitu saya klik, misalnya pada laporan di job sheet 6 versi 1, itu dari 26 mahasiswa tercatat baru 21 yang mengumpulkan. Jadi padahal paling lambat tanggal 28 jam 12 ya. Dan saya bisa cek satu persatu. Ini saya tunjukkan pada kalian supaya kalian tahu bahwa ini mudah sekali bagi saya memeriksa. Ini Alia ya, sudah terlambat 2 hari 7 jam ya, tidak mengumpulkan. Ya. Kemudian bagi yang sudah mengumpulkan tetapi
ini Farid Danu Pradipta mengumpulkan tetapi terlambat 39 menit 52 detik. Jadi sampai detiknya pun tahu keterlambatannya. Ya. Gusti Pujo ya, terlambat 22 jam 11 menit. Ya. Izul terlambat 13 jam 34 menit. Ya. Josandi belum mengumpulkan sama sekali. Juanito 14 jam 53 menit terlambat. Ya. Jadi jejak digitalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengelak dengan cara apapun, itu akan sangat kesulitan. Dan saya juga akan kesulitan ketika tidak ada pengumpulan laporan. Saya akan menilai apa? Kalau kemudian nilainya kosong sama sekali, saya kalau dituntut dengan cara apapun, saya punya jejak digital, saya punya bukti yang tidak mudah dihapus, yang tidak mudah dimanipulasi. Ya. Kalau Anda mengatakan, kalau secara hard copy Anda bisa mengatakan, oh saya sudah mengumpulkan, mungkin Bapak naruhnya yang sembarangan atau apa. Anda nggak bisa menuduh begitu karena semua filenya ada di secara online. Ya. Jadi penggunaan El Nino itu bagi saya itu mestinya kalian menjadi lebih berhati-hati. Ya. Jadi tidak sembarang kemudian merasa bahwa ini bisa lebih santai atau lebih apa, bukan ya. Di situ ada jejak digital yang Anda nggak bisa mengelak dengan mudah gitu ya. Dan untuk Zoom itu saya menjadi lebih mudah juga untuk memeriksa kehadiran kalian gitu ya. Karena saya tinggal ambil, nah ini saya kasih contoh, saya ambil, ini bukan, nah ini diam semua kan, karena apa? Saya ambil screenshot saja, saya sudah bisa melihat ya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Ya. Dan ini jadi dokumen saya. Gitu. Jadi dokumen yang bisa saya gunakan untuk bukti aktivitas yang sudah dilakukan dan seberapa banyak yang hadir pada saat itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang mengambil beberapa kali. Jadi kalau ada tambah mahasiswa itu saya terpaksa ambil screen saver yang lain yang berikutnya. Gitu. Sehingga saya nggak perlu panggil satu-satu. Ya. Nama kalian sekali ambil tangkapan layarnya langsung tercatat semua. Gitu ya. Jadi dan juga langsung ketahuan gitu ya, yang menyalakan video atau tidak. Gitu. Jadi itu. Jadi kalian nanti mungkin perlu ingatkan beberapa orang yang tidak mengumpulkan, mungkin yang di job sheet 6 laporannya masih saya buka untuk bagi yang terlambat gitu ya. Saya biasanya kadang-kadang saya kasih toleransi beberapa keterlambatan. Tapi kalau sudah panjang nanti terkunci gitu, itu kalian nggak bisa mengumpulkan. Nah itu masalah kan.
begitu kosong, saya akan menilai apa. Begitu saya nilai kosong, kemudian keluar nilai E, digugat dengan cara apapun, saya punya bukti yang sama-sama bisa dilihat oleh semua dosen maupun walinya, maupun ketua jurusan, kaprodi, semua bisa lihat apa yang aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa ini dan yang saya nilai. Jadi jangan mengira kalau saya hanya memberikan job sheet saja. Ya kalau praktek kan yang penting job sheet-nya, gitu. Pengantarnya itu hanya memberitahu ini praktek apa, gitu. Kemudian apa saja yang perlu kalian lakukan. Nah, itu atau pengantar itu latar belakangnya apa, kenapa itu dipraktekkan, hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kuliah di dalam pandemi ini bukan kemudian jadi kuliah main-main, ya. Jadi ini pada saat ini sedang grup WA dosen sedang didiskusikan beberapa orang yang dibatalkan kelulusannya, gitu ya, yang terancam pembatalan kelulusan karena pelanggaran-pelanggaran yang mungkin alasannya adalah alasan pandemi, gitu ya. Tapi itu nggak bisa dijadikan alasan, karena sesuatu yang bisa dilakukan di masa pandemi itu tetap harus dilakukan. Jadi kecuali kalau misalnya saya memaksakan Anda hadir di kampus ya, pada saat pandemi ini untuk saya katakan bahwa saya untuk menilai Anda harus hadir. Nah, padahal kampus dalam keadaan sedang ditutup misalnya, maka saya bisa salah, gitu ya. Tapi ini kan proses yang sudah disepakati oleh institusi, bahkan di seluruh negara, di seluruh dunia itu prosesnya sama seperti ini, gitu ya. Bahkan di tingkat SD sekalipun itu online dan tugas-tugas tetap harus dikerjakan. Jadi mau dinilai apa kalau nggak ada laporan yang dikumpulkan. Jadi padahal sejak awal saya sudah ingatkan, ya, ini praktek ya. Jadi saya pernah mengingatkan Anda bahwa praktek itu penilaiannya dari praktek, tidak ada ujian. Ya. Jadi di bengkel itu kan Anda tahu praktek bengkel maupun lab itu tidak ada ujiannya. Ya. Dan penilaiannya berasal dari yang dipraktekkan. Jadi, nah kalau Anda tidak mempraktekkan, ya seperti pada bengkel yang lalu, nggak ada proyek yang dikerjakan, ya nilainya pada bagian itu 0. Jadi, saya tidak paham dengan cara berpikir Anda ketika Anda tidak mengumpulkan berkas-berkas laporan atau pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan, gitu. Jadi yang SD saja, saya nggak tahu SD di sekitar kalian ya. Kebetulan cucu saya itu SD kelas 1. Minggu ini ujian tengah semester yang semua tugas harus sudah dikumpulkan, dikirim. Ya, modelnya dikirim. Ya. Jadi
filenya harus dicetak sendiri, kemudian pekerjaannya dikerjakan, kemudian dikirimkan ke sekolahan. Ya, sampai seperti itu. Ya. Kalian ngirimkannya online saja, nggak ngerjakan mau gimana? Ya. Jadi, tapi kalau memang bagi kalian, beberapa orang mungkin di masa pandemi ini memang sudah kesulitan, ada masalah dengan pandemi, sehingga Anda kesulitan untuk kuliah, yaitu namanya Anda korban pandemi. Ya, beberapa orang kena PHK. Nah, kalau Anda nanti ada beberapa orang yang tidak lulus kuliah karena pandemi, itu yaitu namanya korban pandemi. Ya, masih lumayan kalau korban pandemi itu beberapa ada yang sampai meninggal. Ya, di Polines itu ada yang dosennya, ada yang tenaga administrasi yang sampai meninggal sebagai korban pandemi. Ya. Jadi kalau hanya tidak lulus kuliah gitu ya, hanya dikeluarkan dan sebagainya, itu barangkali termasuk lebih ringan daripada yang sampai korban jiwa ya. Jadi itu yang saya ingin tekankan, Anda harus menyadari ya. Jadi kalau ada dokumen lengkap, hati-hati kalian ya. Jadi kalau saya sudah tunjukkan bahwa kita sama-sama punya jejak digital yang kita kerjakan bersama. Maksudnya kita kerjakan bersama adalah saya menugasi Anda, tanggalnya jelas, ya. Dan kalian mengerjakan atau tidak, itu di sana ada tanggal yang jelas. Sehingga hasilnya harus diambil dari sana. Jadi kalau ada dosen yang tidak menggunakan ini, kemudian tiba-tiba keluar nilai, itu hak dosennya, itu terserah dosen. Saya tidak berhak intervensi, tetapi pada kondisi bahkan dalam keadaan tidak pandemi pun saya sudah menggunakan cara seperti ini. Ya. Jadi kalian jangan mengira kalau saya pakai El Nino gara-gara pandemi ya. Jadi saya sudah gunakan di laboratorium itu sudah sejak lama. Tidak hanya di laboratorium, untuk kuliah-kuliah teori dan lab itu saya hampir selalu menggunakan El Nino setiap tahunnya. Ya. Karena saya tidak ingin pekerjaan Anda itu mudah tercecer. Ya. Ini kalau kondisi offline itu saja laporan sementara Anda pakainya buku. Buku itu buku yang kemudian dikumpulkan jadi satu per kelompok, dan itu tidak mudah tercecer. Ya. Jadi dokumentasinya lebih jelas. Ya. Ya, itu peringatan keras saya lagi ya. Dan tolong disampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, yang tidak hadir di Zoom. Ya. Jadi kondisi pandemi itu tidak akan menyebabkan yang penting masih terdaftar sebagai mahasiswa nanti lulus sendiri, nggak bisa begitu. Ya. Kalau Anda tidak mengerjakan berbagai tugas, nggak ada dokumentasinya ya, Anda nggak ada nilainya gitu ya, tidak ada bukti apapun. Ya, praktek kita yang di minggu ini itu masih sedikit
melanjutkan dari resonansi. Ya, ini sebenarnya praktek yang harusnya sudah pernah Anda lakukan di semester 2. Hanya saja karena kondisi pandemi saya tidak terlalu yakin Anda sudah melaksanakan atau belum, maka saya tetap melaksanakan. Bahkan seandainya kalian sudah melaksanakan di semester 2 sekalipun, maka bagi saya tidak masalah mengulangi lagi, karena itu untuk membuktikan kegunaan dari teori resonansi. Ya. Jadi teori dan praktek resonansi yang kemarin minggu lalu sudah Anda laksanakan, itu hanya sekedar L dan C resonans, gitu ya. RLC resonans. Nah, kali ini sebenarnya ini mirip dengan jadi sedikit mengulang dari apa yang sudah pernah Anda rakit di bengkel di semester pertama, yaitu di wireless microphone. Pada saat ini Anda nanti membuktikan bahwa L dan C ini pengaruhnya besar terhadap kondisi resonansi. Jadi nanti dia hanya akan menguatkan keluar gelombang sinus yang bagus dan besar itu hanya di frekuensi yang resonansi. Nah, oleh karenanya kita gunakan untuk penguat saja dulu, gitu ya. Jadi pada praktek kali ini kita akan gunakan rangkaian resonansi itu untuk kita gunakan sebagai penguat, kita sebut sebagai penguat tertala, ya. Jadi atau tune amplifier, ya. Saya akan bagikan jadi silakan Anda bisa download. Nah, ini aku khawatir nggak terlalu terlihat, ya. Sudah ya, kelihatan ya. Bagi yang pakai handphone barangkali terlalu kecil juga. Tapi judulnya penguat kelas C tertala. Yang sangat penting adalah tune amplifiernya ini, tertalanya itu. Ditala itu artinya dipaskan resonansinya. Seperti kalau Anda ngepaskan frekuensi radio misalnya, itu kan tune, ya, menala itu sebenarnya. Nah, rangkaiannya kelihatan ini, ya. Jadi ini nanti, ya, Kelihatan. agak terlihat. Kelihatan. Kalau kurang terlihat saya perbesar lagi ini gambarnya. Cuma khawatir coba diperbesar, ya, barangkali ini. Jadi nanti input di sini Anda berikan generator, ya, outputnya ke oscilloscope, gunakan Proteus, ya. Ini kalaupun Anda offline, Anda tetap harus mencoba Proteusnya lebih dulu. Ya, jadi prosedur lab bersama saya itu selalu menggunakan Proteus juga. Jadi Proteus dulu, setelah Proteus baru dipraktekkan di lapangan.
Ya, kalau di bengkel memang kita nggak sempat, waktunya habis nanti kalau Anda belajar Proteus dulu gitu ya. Nah, jadi kasih supply 12 volt, outputnya nanti dilihat di osiloskop. V-in-nya juga lihat di osiloskop. Jadi nanti di kanal osiloskopnya Anda bisa pilih A dan B, karena kanal osiloskop di Proteus itu 4 ya. Bisa A, B, C, D ya. Nah, nanti dihitung dulu ini. L1-nya berapa, C1-nya berapa, ini C-nya di sini C2 ya. C1 ada di depan. C2 0,01 mikro, L-nya 2,5 milihenry ya. Nanti dihitung frekuensinya dulu. Jadi nanti perhatikan, Anda harus baca baik-baik langkah kerjanya ya. Jadi misalnya ini hitung dulu ya, hitung ya, dengan nilai sekian ini frekuensinya FO-nya berapa gitu ya. Kemudian pertama yang diukur VCE dan VBE ya. VCE dan VBE ini transistor harusnya dalam keadaan off. VBE-nya berapa ya, 0 gitu ya. Harus dibuktikan itu bahwa ini dalam keadaan 0 ya. Kalau VBE 0 ya VCE-nya juga akan 0 ya. Ini kemarin soalnya ada yang mencoba, wah ini belum berhasil, masa diukur pakai multimeter 0 semua. Ya memang 0, memang ini R ke ground ini mau diukur berapapun, yang tidak 0 berapa ya, VCC ke ground itu 12 volt ya. Yang penting itu ada di sana. Nah, VCE 12 ini harusnya ya. VCE 12 karena ini terhubung dengan L. Jadi nanti sinyal generatornya itu dalam gelombang sinus ya. Kemudian sinus dengan frekuensi 3 kHz ya. Tapi nanti hitung dulu ini ya. Amplitudenya 3 volt peak to peak ya. Kalau nggak keluar juga nanti boleh dinaikkan atau turunkan sekitar 3 volt ya. Kemudian diukur. Kemudian ini kemudian cari. Jadi kalau ini ditulisnya mengukurlah frekuensi pada VO. Sebenarnya ini ada satu, ini harus kalian catat nih ya. Jadi ubah frekuensinya, ya, cari sampai jadi ini harusnya frekuensi. Nanti berarti download ulang ya. Sampai terukur. PO-nya maksimum.
Ini jadi ubah frekuensi sampai terukur VO-nya maksimum, ya, sampai VO terukur maksimum. Jadi frekuensi input dinaikkan dan diturunkan, dicari sampai VO-nya maksimum. Sampai sini tahu maksudnya? Jadi ini nanti di sini Vin itu terhubung dengan generator. Generatornya itu frekuensinya dinaikkan, diturunkan sampai outputnya ini maksimum. Nanti kalau nggak pas ini soalnya outputnya kecil. Jadi kalau tidak pas outputnya nanti kecil. Kemudian nanti tadi berapa? 6, ubah frekuensi ya. Ubahlah bentuk gelombang. Nah, ini sudah selesai. Ya. Kemudian ubah bentuk gelombang, masukkan jadi bentuk persegi. Ya. Masih dengan yang sama. Nanti input persegi, outputnya nanti akan tetap sinus. Ya. Kemudian ganti L1 dan C2 dan diganti resistornya dengan 1 kilo. Kemudian nanti yang ke-13 yaitu L1 dan C2-nya dilepas diganti R1 kilo. Nanti diberi frekuensi 1 kHz. Nah, kemudian ini hanya nomor 13 sampai 15 itu untuk membuktikan bahwa dia bekerja sebagai penguat kelas C. Kelas C itu penguat yang hanya menguatkan kurang dari setengah gelombang sinus. Ya. Jadi kalau sinus itu satu gelombang penuh itu bagian positif dan negatif. Kalau itu setengahnya pun tidak ada. Ya. Jadi, nah itu yang Anda praktekkan. Anda juga harus sambil melihat teori. Ya. Jadi sehingga kalau tidak sambil lihat teori, nanti memang sambil lihat teorinya, kemudian nanti silahkan dipraktekkan supaya Anda ngerti maksudnya. Yang dipraktekkan itu apa. Ya, itu yang Anda praktekkan. Perhatikan betul langkah-langkah kerjanya sebelum ini. Bagi saya sebenarnya
mempraktekkan dengan cara simulasi itu sebuah cara yang sangat menurut saya menyenangkan karena kita tidak ribet dengan ambil osiloskop, generator, ya. Ngambilnya cukup klik saja gitu ya. Cukup dengan sekali klik Anda sudah bisa memasang generator, sekali klik sudah bisa jadi sekali klik kita sudah bisa mempraktekkan berbagai hal dengan aman, ya, tidak khawatir ada komponen yang terbakar dan seterusnya. Ya. Itu pengantarnya. Silakan bermain-main dengan Proteus. Saya berharap kalian bisa menikmati, ya. Karena mestinya dengan 1 semester Anda matang di Proteus ini, kalau nanti Januari sudah diizinkan, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan mengumumkan bahwa semua sekolah di zona apapun boleh masuk, ya, apalagi perguruan tinggi, ya. Jadi, sehingga saya punya gambaran sangat mungkin kalian nanti harus sudah hadir di kampus di bulan Januari, dan itu masih masuk dalam minggu-minggu akhir semester. Nah, saya akan membuktikan bahwa kalian bisa menggunakan Proteus dengan benar, gitu ya. Jadi mungkin akan saya bagikan job sheet yang random untuk melihat apakah kalian mengerjakan Proteus Anda dengan sungguh-sungguh kemarin atau tidak. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa percobaan yang Anda lakukan di Proteus itu bisa dilakukan juga secara offline. Jadi begitu komponennya tersedia, jadi beberapa praktikum itu komponennya saya pilihkan dari komponen yang ada di lab, ya, sehingga bisa dipraktekkan dan kalian bisa membuktikan bagaimana yang sudah dilakukan di Proteus bahwa itu secara lapangan itu memang sama atau tidak, ya. Itu pengantar prakteknya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh ya, ganti komputer aja. Kok bisa? Atau mungkin itu Proteusnya. Memang ada beberapa versi Proteus masalah gitu ya. Mungkin perlu diinstal ulang. Jadi saya juga punya Proteus yang suka shutdown sendiri, maksudnya mati sendiri, ya. Tapi ada juga yang ini. Jadi memang mungkin tidak terlalu kompatibel antara Windows-nya dengan Proteus-nya. Coba nanti diperiksa itu. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Itu kan yang di rangkaian ini, rangkaian tertala. Ya. Ini menentukan FO dulu ya, Pak, yang ya, rumusnya FO. seper 2pi akar LC. Ya.
Berarti ini fokusnya ke bagian C sama L bagian output saja ya, Pak? Ya, makanya itu kan prinsip resonansi. Prinsip resonansi bahwa nanti untuk membuktikan bahwa yang dikuatkan itu hanya di frekuensi LC-nya itu. Makanya kan di langkah yang saya tambahkan tadi, silakan di mungkin sedikit dicatat di langkah 9. Sebentar, saya share. Tolong dicatat dulu ini. Sebelum nanti saya ganti di langkah 9. Saya ubah di langkah 9 ya. Dicatat, silakan dicatat. Atau mungkin screenshot aja ya. Ubah frekuensi, maksudnya frekuensi diubah itu frekuensi inputnya dinaikkan atau diturunkan, dicari sampai PO-nya maksimum. Tahu ya? Tahu maksudnya ini? Paham, Pak, paham. Ya, karena ini yang 9 ini yang Anda download tidak seperti ini. Ya, Bukan, Pak. Ya, ini baru nih. Oh iya. Ini baru revisi. Ya. Jadi makanya silahkan dicatat di screenshot. Ini perbaikan. Biasanya kalau VO maksimal itu VO maksimal itu pada saat frekuensi resonansinya ya, Pak? Ya. Jadi pas F0-nya berarti ya. pas VO-nya di F0 gitu ya, Pak? Ya. Jadi di frekuensi resonansi. Jadi nanti kalau dinaikkan, diturunkan itu kelihatan. Jadi ini sebenarnya bukan 3 kHz di langkah 8 itu ya. Lebih tepat di frekuensi FO mestinya maksud saya. Tapi karena ini sudah tertulis 3, oke lah dicoba di 3 kHz masuk apa enggak gitu ya. Nah, kemudian ubah sampai keluar yang tertinggi. Ya, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, nanti ini nomor 10 ubah bentuk, ini juga frekuensi bukan 3 kHz, FO ya. Ini saya ganti FO saja. Ini untuk silakan di screenshot lagi nih. Bukan FO. Ya.
Jadi nomor 10 itu dengan frekuensi FO. Amplitudo tetap 3 volt. Nah, nanti ketika gelombangnya ini, jadi berarti ini nanti dapat sebenarnya ya, langkah yang sederhananya, angka 9 ini begitu ketemu, kemudian tombol di generatornya dari gelombang sinus jadikan persegi. Nanti di input persegi, outputnya tetap akan sinus. Karena apa? Karena dia sudah dalam keadaan resonansi. Resonansinya dalam keadaan sinus. Jadi bahkan nanti dinaikkan, diturunkan pun dengan output dengan input persegi itu outputnya tetap akan sinus. Gimana? Ngerti maksudnya belum? Jadi nanti inputnya persegi, tapi outputnya tetap sinus. Gitu. Karena apa? Karena dia dalam keadaan resonansi. Ini sengaja saya praktekkan sebelum mengamati gelombang AM. Karena di gelombang AM nanti pengamatannya, prosedur ini harus dilakukan dulu. Prosedur mencari resonansinya itu harus dicarikan dulu, setelah itu baru diberikan sinyal modulasi. Nah, nanti ini sinyal kariernya dicari frekuensinya, dicari resonansinya, setelah itu kemudian diberi sinyal modulasi. Nah, setelah itu baru kelihatan amplitudo modulasinya dengan sangat baik. Nah, karena kalau tidak seperti itu tidak bisa. Itu prosedurnya seperti itu. Makanya ini urut-urutan antara resonansi, kemudian penguat tertala, kemudian AM. Nah, nanti mengamati sinyal AM yang ya kalau Anda di kampus ya saya bisa kasih tahu. Karena kadang-kadang di lab ada yang komplain nggak bisa Pak, ini nyatanya nggak bisa itu. Saya biasanya langsung tunjukkan di komputer di kampus. Saya juga sudah mencobanya di Proteus yang ada di kampus itu, kemudian saya suruh lihat ini kalau kayak gini ini seperti apa. Jadi biasanya sudah saya coba. Ini juga sudah saya coba. Untuk menentukan data yang kita ambil di praktikum itu betul bagaimana ya Pak? Kalau yang resonansi ya keluar frekuensi tertingginya aja. Jadi nanti begitu sudah keluar sinus bahwa FO-nya itu sama dengan F yang di itu, atau mungkin dekat-dekatnya ya, tidak persis sama ya nggak apa-apa. Tapi hitungannya sudah masuk benar ya itu biasanya sudah betul. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ini frekuensinya kayaknya nggak nyampe megahertz, Ben. Jadi kalau 1 M nggak sampai, itu ordernya kilohertz. Jadi harusnya aman.
Tuh, ini kan sudah panas. Soalnya kalau ini kayak saya sekarang di ruangannya pakai AC ini dingin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, biar nggak ngabiskan kuota. saya kadang-kadang kan mikirnya kalau ya bagi saya nggak masalah karena saya tidak menggunakan kuota, tetapi memang internet yang unlimited ya. Jadi tidak masalah mau 1-2 jam. Ini nanti siang ini teori ini biasanya full Zoom ini. Ya, mungkin agak, tapi bukan di kelas kalian. Ya, jadi agak mungkin bagi peserta agak boros. Ya, kalau bagi saya 1 jam atau 2 jam itu bayarnya di setiap bulan sama. Ya. Ya, pengumpulan job sheet itu belum saya upload penugasannya, pengumpulan laporan. Nah, nanti sebentar lagi akan saya. Jadi begitu kita selesai Zoom ini, saya akan minta hari ini Anda selesaikan, Anda kumpulkan rangkaiannya, kemudian laporan lengkapnya diberi waktu seminggu. Jadi seperti di praktikum offline. Pak, saya ingin bertanya, Ya. yang tugas dan pertanyaan itu juga dimasukin ke laporan nggak, Pak? Ya, biasanya masuk di laporan. Makanya seminggu. Ya, Pak, juga itu ya. Carilah contoh rangkaian penguat tartala yang lain itu sama seperti yang dicontoh, atau kita bebas mencari? Yo, mencari. Ya kalau yang di situ kan sudah ada, itu namanya Anda nggak mencari. Kalau mencari itu ya di tempat yang lain. Nah, yang kriterianya sama atau yang penting itu termasuk kategori tertala. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Biasanya penguat-penguat IF gitu ya. Terus kemudian penguat-penguat di pemancar itu biasanya ada. Ada lagi? Kalau tidak ada, Anda ini harus segera mengerjakan Proteusnya. Paling tidak dikumpulkan bagian ya untuk membuktikan bahwa Anda sudah merakitnya lebih dulu gitu ya, mencobanya, kemudian laporannya itu percobaannya Anda bisa lakukan dengan lebih leluasa. Paling tidak Anda rakit rangkaian di Proteusnya dulu untuk hari ini, sehingga nanti laporannya ada 2 ya. Laporan perakitan Proteus untuk hari ini dan laporan lengkap itu dengan waktu seminggu. Itu ya. Jadi kuliah itu kalau hidup Anda tenang itu ada yang salah gitu ya. Jadi
Termasuk bahkan dalam keadaan pandemi pun Anda tetap harus sibuk dengan mengerjakan berbagai tugas. Ya, masih saya beri kesempatan satu lagi ya kalau ada yang mau menanyakan. Ya. Ya ngumpulnya jangan mepet. Atau malah dimajukan aja ya. Ya paling-paling nanti tercatatnya kan seperti tadi yang saya tunjukkan. Pengumpulan Anda terlambat 5 menit misalnya, itu nggak apa-apa. Biasanya kalau terlambatnya dalam order menit itu saya masih bisa memaklumi. Jadi kalau gara-gara mepet kemudian lelet, ya nanti paling tercatatnya sebagai pengumpulan terlambat. Nah, itu batas waktunya saya set tetap saja, tetapi permintaan Anda untuk bagi yang internetnya tidak lancar ya tidak masalah. Jadi biasanya saya masih toleransi sampai 1-2 jam, nggak masalah. Oke, boleh terlambat. Terima kasih Pak. Asal jangan terlambatnya berhari-hari kan. Gitu ya. Kalau yang itu kan tadi berapa hari. Kalau sudah sekian hari saya sudah lock itu nanti kan nggak bisa mengumpulkan, nanti masalah itu. Ya, baik. Saya rasa sekian dulu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.